Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh. Dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Siapa sebenarnya kaum Rum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Syekh Imran Husain mengatakan, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan bahwa kamu akan bersekutu dengan Rum. Rum dalam Al-Quran mudah untuk diidentifikasi. Itu adalah gereja Kristen Ortodoks Timur yang mendirikan Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kota. Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan bersekutu dengan Rum. Kekaisaran Bizantium telah menghilang hari ini, tapi gereja Kristen Ortodoks Timur tidak. Pertanyaan berikutnya, di mana bisa menemukan kaum Rum? Di mana gereja Kristen Ortodoks Timur saat ini? Jawabannya, markas besarnya sekarang berada di Rusia. Jika saya salah, saya mengajak Anda untuk mengkoreksi saya. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan, Anda akan bersekutu dengan Rum, jawaban saya adalah akan bersekutu dengan Rusia. Demikian menurut Syekh Imran Husain. Sambungan hadis di atas, telah bersabda Rasulullah SAW, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Salib mengangkat tanda salib seraya berkata, salib telah menang. Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari hadis di atas, setelah berdamai, akan ada konflik antara Muslim versus Rum kemudian. 80 bendera dan tiap-tiap bendera 12.000 tentara. Jumlah yang banyak. Tapi jika kita melihat penduduk Rusia beserta negara-negara bekas Uni Soviet dan penduduk Cina beserta Korea Utara, bisa dikatakan mencapai jumlah demikian. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, Adam menjawab, aku penuhi panggilanmu dengan sukacita dan kebaikan berada di tanganmu. Allah Ta'ala berfirman, keluarkan rombongan neraka. Adam bertanya, apa rombongan neraka? Allah berfirman, 999 dari tiap-tiap 1000. Pada saat itu, anak kecil beruban, wanita hamil meletakkan kehamilannya, dan kamu melihat manusia mabuk dan mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa dari kami yang menjadi satu itu? Nabi SAW menjawab, bergembiralah kalian karena satu orang dari kalian, sementara 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Bukhari. Jumlah yang banyak. Jika melihat sebuah hadis, Ya'juj dan Ma'juj adalah turunan paman-paman dari Turki.
yaitu bangsa-bangsa Cina, Rusia, Mongolia, bermuka lebar bermata sipit atau kecil, berambut pirang atau hitam keputih-putihan atau keruh seperti awan. Seakan-akan wajah mereka adalah seperti meja yang bundar. Ciri-ciri mereka yang seperti itu telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis marfu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Harmalah dari bibinya. Rusia dan Cina sendiri pernah bersekutu dengan Muslim. Jadi ada beberapa kesimpulan di sini. Pertama, Ya'juj Ma'juj identik Rum. Jika Ya'juj Ma'juj hanya merujuk ke bangsa Cina dan Turki, bagaimana Danau Tobaria dan meminum airnya? Bukankah danau tersebut ada di Israel? Disinilah poin Khazar tetap tidak bisa dilupakan. Bangsa Khazar bukan hanya menyatu menjadi Yahudi Eropa dan Yahudi Israel sekarang, tapi juga Turkis. Paman-paman dari Turkis, seperti Rusia, Cina, dan Mongol. Amin Muhammad Jamaluddin di dalam kitabnya, Umur Umat Islam, mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Yaftit bin Nuh. Karena Nuh mempunyai 3 anak, yaitu Ham, yang menjadi nenek moyang orang Habsyi atau Afrika. Anak kedua bernama Sam, yang menjadi nenek moyang bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Sedangkan anak ketiga bernama Yafits, yang menjadi nenek moyang bangsa Turki. Setelah memeluk Yudaisme, bangsa Khazar sendiri menelusuri asal-usul mereka kepada Khosar, anak dari Togarma. Togarma disebutkan dalam kitab suci Ibrani sebagai cucu Jafet. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.